Transaksi jual beli emas Antam, disclaimer untuk kepentingan publik dan tidak bermaksud untuk menggurui atau mendahului. Just pengalamanku, pikiranku, logikaku, keyakinanku, pengertianku, pemahamanku, dan analisa. Saya ingin membahas tentang transaksi jual beli emas antara Crazy Rich Budi Said dan PT Antam selaku BUMN ya kalau tidak salah. Jadi dasar saya ikut nimbrung ini adalah karena ada beberapa hal yang menurut saya agak membingungkan, khususnya statement dari lawyer Budi Said, Hotman Paris Hutapea, yang saya ketahui beliau adalah orang yang mumpuni, yang sangat berpengalaman dengan jam terbang yang sangat tinggi. Tetapi dalam memberikan statement ini ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan kembali. Jadi analisa ini didasarkan pada data-data dari media sosial ataupun berita media online ya. Jadi saya tidak menerima berkasnya langsung sehingga tidak bisa mempelajari semuanya. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan, bahwa untuk level Crazy Rich menurut saya agak membingungkan juga kalau transaksinya ini dengan diskon yang konon katanya 20% untuk pembelian emas 5,5 ton, kemudian dapat diskon 20% itu 1,1 ton gitu. Dan dari data yang saya peroleh itu transaksinya dengan kepala cabang Antam Surabaya. Terus kemudian ada juga tentang broker. Kemudian transaksinya juga uangnya sudah masuk ke PT Antam gitu kan. Terus kemudian beberapa hal juga mengatakan bahwa emasnya belum diterima sehingga belum terjadi tipikor, dugaan tipikor gitu kan. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa transaksi jual beli kalau tidak salah itu 1547 atau 1457 ya kan. Junto 1320, 1338. Jadi hanya sebetulnya transaksi jual beli biasa, hukum perjanjian masuk kepada ranah perdata. Seharusnya begitu, tetapi saya tidak tahu gitu kan apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. Namun dari beberapa hal yang berseliweran di media sosial gitu kan, transaksi ini cukup aneh gitu. Bagaimana mungkin gitu kan transaksi dengan kepala cabang atau general manager misalnya, betul itu sah, dia dapat mewakili korporasi pusatnya PT Antam, Persero PT Antam. Tetapi menurut saya ada batasannya ya, seorang kepala cabang gitu atau general manager dia memiliki batasan. Jadi tergantung kapasitas dan kewenangannya gitu kan. Karena yang saya tahu gitu kan, kalau kepala cabang biasanya itu limitnya tertentu gitu. Misalnya dalam hal bank gitu ya, kepala cabang bank biasanya kalau ada nasabah yang mau kredit gitu kan, misalnya nilainya 5M gitu kan, nah batasannya dia hanya 5M. Tetapi kalau misalnya kemudian mau ada nasabah yang lebih dari 5M gitu kan, harus meminta izin kepada direksi gitu atau dialihkan kepada direksi. Nah, disinilah yang saya ingin mengulasnya, yaitu bahwa betul bahwa sesuai dengan 1367 gitu kan, bahwa pimpinan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Dalam hal ini kepala cabang memang berhak dan berwenang, tetapi ada batasannya gitu kan. Sehingga kalau batasannya itu transaksi sampai 5,5 ton dan saya secara logika kelihatannya itu di luar kewenangan
diduga di luar kewenangan dari kepala cabang ya, karena kalau sudah 5 ton ke atas biasanya kewenangannya bisa direksi. Dan dalam hal direksi ini saya tidak tahu apakah juga berdasarkan ADART atau RUPS itu direksi juga berwenang untuk 5,5 ton itu transaksi gitu kan. Terus kemudian juga selaku BUMN biasanya kan ada Menteri BUMN yang cawe-cawe ya. Saya sendiri belum membaca Undang-Undang BUMN ya. Juga demikian Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi dalam hal ini Menteri Keuangan selaku bendahara dan kasihan negara menurut saya juga harus ikut cawe-cawe gitu kan. Jadi ini baru bicara tentang kapasitas, kompetensi dan kewenangan dari kepala cabang dan direksi. Meskipun sesuai dengan hukum perseroan terbatas itu direksi berhak dan berwenang mewakili korporasi di dalam dan di luar pengadilan, di dalam dan di luar pengadilan. Namun dalam hal diskon ini juga saya aneh gitu. Apakah memang kepala cabang itu berwenang memberikan diskon yang konon katanya berdasarkan media itu kurang lebih katanya 20% gitu kan. Nah, kalau tidak berwenang jelas menurut saya terdapat dugaan penyimpangan. Dan apabila kemudian itu tetap dilakukan oleh kepala cabang yang memberikan diskon 20%, dan seharusnya juga buyernya gitu kan tahu betul gitu kan bahwa diskon itu apakah juga merupakan kewenangan atau kompetensi dari kepala cabang itu berhak dan berwenang untuk memberikan diskon. Dan apakah diskon itu juga secara tertulis atau lisan? Kalau tertulis apakah juga ada izin dari direksi, dan juga apakah juga direksi itu juga sudah meminta persetujuan dalam RUPS atau sudah tertuang di dalam ADART-nya. Juga apakah juga ada izin dari Menteri BUMN atau Menteri Keuangan misalnya kan. Ya, saya tidak jelas gitu. Tetapi menurut saya itu sudah selayaknya ya, diskon itu rasanya merupakan kewenangan direksi berdasarkan RUPS atau ADART gitu. Nah, menurut saya diskon ini pun juga harus jelas ya. Diskon ini dalam kapasitasnya itu diskon tertutup atau terbuka. Dalam arti apakah memang ini diskon ini berlaku untuk semua buyer ataukah hanya buyer tertentu yang membeli 5 ton ke atas misalnya. Karena kalau seperti diskon-diskon yang umum misalnya di mall gitu kan, ada diskon di tenan-tenan tertentu itu kan terbuka ya, misalnya buy one get one gitu, buy one get two gitu kan. Itu kan terbuka ya. Jadi kalau ini misalnya tertutup gitu kan, atau seperti misalnya dalam deposito atau simpanan orang-orang tertentu yang misalnya limitnya misalnya besar di atas 50M atau berapa, biasanya kan itu harus ada negosiasi tersendiri. Tetapi kalau di dalam negosiasi itu direksinya juga melampaui misalnya suku bunganya melampaui ketentuan LPS, lembaga penjamin simpanan gitu kan, ya jelas resikonya apabila terjadi fraud atau error atau masalah di dalam perbankannya itu berarti yang ditanggung LPS hanya 2% misalnya kan, berapa 2% atau 5%. Jadi selebih itu kalau suku bunganya di luar ketentuan itu jelas harus menjadi tanggung jawab dari direksinya gitu kan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan bagi saya juga. Seharusnya juga menurut saya lawyernya paham betul gitu kan. Nah, terus kemudian juga kapasitas dari brokernya gitu. Brokernya itu apakah dia mendapat kuasa gitu loh dari direksi gitu kan. Dan aneh juga kalau transaksi gitu secara terbuka, karena PT Antam bisa transaksi langsung harus menggunakan broker. Seperti broker properti kan biasanya ada surat kuasa dari pemilik bangunannya ya, atau rumah atau tanah gitu kan. Dan biasanya brokernya itu juga menurut saya juga udah berbentuk badan hukum ya. Saya tidak tahu apakah broker ini juga berbentuk badan hukum dan sudah ditunjuk atau berdasarkan perjanjian tertentu dengan PT Antam. Saya sendiri tidak tahu, tetapi logikanya harus ada gitu ya. Jadi
Kalau tidak ada, saya bingung gitu kan, posisi kapasitas kompetensi gitu kan, kewenangan broker ini apa gitu kan, itu juga harus jelas. Tetapi kalau memang rekeningnya benar sudah masuk ke PT Antam, berarti memang sudah jelas transaksinya dengan Persero PT Antam gitu. Tetapi masalah diskon, nah ini yang saya tidak jelas. Apakah diskonnya itu secara lisan ataukah secara tertulis hitam di atas putih? Karena ya berdasarkan pengalaman saya, kalau misalnya saya ada program-program tertentu, karena sebagai praktisi farmasi misalnya ada program obat, kalau pengambilan berapa banyak gitu, misalnya berapa karton itu ada diskon tertentu. Tetapi biasanya kan dari proposalnya itu kita bisa lihat bahwa program itu yang tanda tangan siapa gitu kan, ada tertulisnya. Jadi kita nggak bisa percaya langsung pada salesnya atau marketingnya bahwa memberikan diskon ini, saya harus minta konfirmasi lagi. Dan itu yang seharusnya buyer selaku credit dilakukan. Jadi sah-sah saja gitu kan, lawyernya menyatakan bahwa sudah transaksi dengan kepala cabang, dengan broker dan lain-lain, kok bisa kemudian menjadi ditahan tindak pidana korupsi gitu kan. Ya mungkin gitu kan ada dugaan mens rea gitu kan. Berdasarkan pengetahuan saya gitu kan, kalau tindak pidana korupsi biasanya kan niat saja sudah dapat dianggap terpenuhi unsur hukumnya, meskipun belum terjadi kerugian. Tetapi kan kalau nggak salah itu pasalnya kan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, kurang lebih gitu ya. Tetapi kalau kemudian transaksinya hanya di luar Persero bukan BUMN, mungkin hanya bisa masuk kepada dugaan penipuan penggelapan apabila terdapat mens rea untuk menguntungkan atau untuk memberikan keuntungan kepada orang lain secara melawan hukum gitu kan, yang merugikan Persero gitu kan. Saya rasa itu direksinya yang dituntut pertanggungjawabannya. Jadi demikian analisa saya, semoga hal ini bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu. Home sweet home. Yes.